Presiden Jokowi mungkin tidak menyadari bahwa RRC sesungguhnya sedang menjalankan politik Lebensraum, yakni politik ekspansionisme, menguasai sekitar 20 pelabuhan Indonesia, maka secara de facto NKRI jatuh ke dalam cengkeraman Cina karena simpul-simpul ekonomi ada di situ. Masalah yang ketiga, saya namakan politik Lebensraum Cina. Dengan memberikan angin kencang buat kebangkitan komunisme, Presiden Jokowi mungkin tidak menyadari bahwa RRC sesungguhnya sedang menjalankan politik Lebensraum, yakni politik ekspansionisme untuk secara perlahan menguasai, mencaplok negara-negara di Asia Tenggara, yakni Filipina, Vietnam, Brunei, dan Indonesia, serta Taiwan yang dianggap bagian integral wilayah RRC. Tidak perlu diragukan bahwa Xi Jinping merupakan tokoh besar komunisme Cina dan telah diberi kesempatan memimpin Cina seumur hidup. Kini ia sedang berusaha sangat keras membangun Pax Sinica. Xi dan para kameratnya di PKC membayangkan Cina akan menggenggam supremasi atau hegemoni dunia, dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan membangun dua jalur sutra, di darat lewat One Belt, di laut dengan One Road atau obor, mencapai keunggulan dunia lewat supremasi ekonomi. Gagasan ini mula-mula dilontarkan oleh Xi Jinping pada 2013, tetapi pada 2016 nama One Belt One Road Strategy diubah menjadi BRI, Belt Road Initiative. Berhubung kata strategi ditafsirkan banyak negara sebagai strategi Cina untuk menguasai ekonomi dan politik dunia. BRI ini dimasukkan ke dalam konstitusi Cina. Ambisi Cina yang direncanakan akan tercapai pada 2049, dengan tercapainya Pax Sinica itu kini mulai melemah. Mengapa? Karena pertumbuhan ekonomi Cina yang makin kecil, bahkan sebelum dilanda COVID-19, BRI ini direncanakan melewati 68 negara yang penduduknya berjumlah 65% penduduk dunia dan mencakup sekitar 40% produk domestik global pada 2017 kemarin. GDP, Gross Domestic Product China, di kuartal kedua tahun 2020 ini anjlok menjadi tinggal 3%, sementara pada 2019 tahun lalu masih bertengger di angka 6,1%. Dengan adanya banjir besar yang melanda berbagai wilayah Cina 2 minggu yang lalu, maka diperkirakan terus anjlok GDP-nya itu menjadi paling tinggi 2%. Penurunan GDP Cina ini kemungkinan besar akan memperlemah tangan jahil Cina untuk terus mengangkangi pulau-pulau di Laut Cina Selatan, seperti Spratly Islands dan Paracels. Tetapi mungkin ada blessing in disguise dari rontoknya paling tidak sementara keperkasaan ekonomi Cina ini, sehingga ancaman Lebensraum Cina ke Indonesia insya Allah juga turut memudar. Dalam pada itu, saudaraku, ada pernyataan Pak Jokowi yang dilansir oleh banyak media, antara lain oleh Tempo.com dan juga Detik.com, yakni ketika menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Beijing pada bulan November 2014, Jokowi menyatakan obsesinya, sekali lagi obsesi, untuk mengawinkan tol laut Indonesia dengan Maritime Silk Road China. Obsesi atau obsession itu berarti sebuah gagasan yang pagi, petang, siang, malam terus mendominasi pikiran seseorang. Obsesi Jokowi itu menjadi kemauan Jokowi agar dua pelabuhan dijadikan hub internasional, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara di Selat Malaka, dan Pelabuhan Belitung, Sulawesi Utara.
dananya hanya 5 miliar sampai 6 miliar saja. Seorang pengamat menyatakan bahwa Jokowi sungguh gegabah mencoba mengawinkan tol laut Indonesia dengan jalur sutra laut Cina. Mengapa? Karena perkawinan yang tidak seimbang pasti akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di satu pihak. Kalau Cina berhasil menguasai sekitar 20 pelabuhan Indonesia, maka secara de facto NKRI jatuh ke dalam cengkeraman Cina karena simpul-simpul ekonomi ada di situ. Memang rada mengherankan, Jokowi memperoleh S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Tiba-tiba menjadi ahli kemaritiman. Dengan obsesi aneh di atas tadi, pasti ada kekuatan ekonomi dan politik yang menekan Pak Jokowi sehingga sangat bergairah menjadikan Indonesia sekedar subordinat ya kepentingan ekonomi China. Sementara itu, aksi-aksi Lebensraum Cina di Laut Cina Selatan melanggar EEZ (Exclusive Economic Zones) dari negara-negara pantai coastal Asian states. Klaim China meliputi 80% EEZ Vietnam, 80% EEZ Malaysia, dan 80% EEZ Borneo yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Pengadilan PBB yang mengatur batas pemilikan negara-negara pantai berdasarkan UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea, telah menetapkan ketidaksahan kepemilikan Cina atas Laut Cina Selatan. Seluruh perairan di luar EEZ menurut ICJ adalah perairan internasional dan tidak boleh diklaim oleh China. Namun, pemerintahan Beijing menganggap kepatuhan ICJ itu tidak perlu sama sekali, tidak perlu diperhatikan, karena seluruh Laut Cina Selatan sejak tahun 2000, tahun lalu, telah menjadi milik Cina, dan klaim ini tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pihak Cina. Tetapi Xi Jinping menyatakan bahwa tidak boleh ada sebuah negara berani menentang klaim kepemilikan Cina atas Laut Cina Selatan itu. Menurut Xi Jinping, China bisa menetapkan kepentingan nasionalnya tanpa memperhatikan hukum internasional. Bayangkan saudara, ada baiknya kita catat politik Lebensraum Cina dalam rangka membangun Pak Sinika. Saat ini berhadapan dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang gigih melancarkan upaya agar Amerika harus besar dan berjaya kembali. Amerika yang perkasa, kuat ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan militernya, des sebuah Pax Americana. Itu impian Donald Trump. Fenomena internasional yang paling spektakuler di masa ini adalah perang dingin atau perang dagang, perang informasi, perang intelijen, perang ideologi, perang psikopolitik, dan lain-lain antara Pax Sinica dan Pax Americana. Ada beberapa alasan mengapa Cina nampak mengarahkan politik Lebensraumnya itu ke Indonesia. Pertama, banyak masyarakat Cina yang merasa bahwa sekalipun mereka memegang KTP dan paspor Indonesia, namun kesejahteraan mereka berlabuh di RRC, tanah leluhur mereka. Mereka juga menggasak ekonomi Indonesia dan sebagian besar keuntungannya dilarikan ke daratan Cina untuk membangun berbagai perusahaan besar di daratan Cina itu. Kedua, jumlah WNI dari kalangan Tionghoa berdasarkan beberapa sumber antara 4-5% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi sekitar 10 juta masyarakat Tionghoa tentu akan menjadi modal sangat penting bagi politik Lebensraum Beijing itu. Jangan dilupakan penduduk Cina, perantauan diaspora Cina yang hidup di Indonesia lebih banyak dari mereka lainnya yang berada di luar Tiongkok.
Ketiga, dalam kenyataan, dominasi Cina dalam ekonomi Indonesia sudah sangat sulit direkonstruksi. Bahkan cukup banyak pebisnis Cina yang sangat jumawa dan memandang bangsa Indonesia sebagai bangsa inferior. Dalam sebuah seminar terbatas yang saya ikuti, ada pebisnis Cina yang cukup ternama menyatakan jangan pernah penguasaan ekonomi Cina diungkit, diprotes-protes, jangan. Kalau sampai terjadi proses politik yang memojokkan mereka, dalam hitungan menit uang mereka bisa ditransfer habis ke Tiongkok daratan. Seminar itu terjadi sekitar 22 tahun lalu, tatkala electrical banking belum banyak dikenal di negara kita. Keempat, perlakuan istimewa buat TKA Cina, apalagi para pebisnis Cina oleh pemerintahan Jokowi memang sudah terlalu jelas bagi rakyat Indonesia. Sang super minister di kabinet Jokowi pada periode pertama dan masih super minister di periode kedua tanpa malu menyatakan kita dan Cina sedang mesra-mesranya, kata beliau ya. Kita mesra dengan siapa saja yang bawa duit. Sikap mental dan sikap politik budak seperti ini mengizinkan proses Lebensraum Cina untuk mencapai Indonesia secara sistematik dan meyakinkan. Kelima, nampaknya seluruh peta politik ekonomi dan pertahanan dan segenap kehidupan nasional bangsa Indonesia sudah dipahami oleh Cina secara menyeluruh. Pada pertengahan tahun 90-an, 3 orang Indonesia bertamu ke markas Angkatan Darat Cina di Beijing. Seorang berpangkat Brigjen Angkatan Darat Cina menyatakan kurang lebih pada tamunya, saya salah satu dari 3 itu, silahkan tanya apa saja tentang Cina, pasti saya jawab. Tetapi saya tidak akan bertanya tentang negara Anda, karena kami sudah tahu semuanya. Luar biasa. Shocking and humiliating, betul-betul mengejutkan.